mau naikkan ucapan syukur untuk semua yang Dia sudah berikan. Mari kita naikkan ucapan syukur untuk setiap penyertaan dan perlindungannya. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kepercayaan, untuk semua hal-hal yang baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk setiap kali teguran demi teguran. Terima kasih untuk setiap didikan. Terima kasih 3 tahun Heavenly Road. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, sungguh semuanya karena Engkau. Dan biar pagi hari ini kami naikkan syukur kami, kami naikkan cinta kami Tuhan. Berakhir tahun ini Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik. Ya Rabbana Syekirere. Thank you, Jesus. Hanya untuk Tuhan. Jesus. Thank you Lord. Thank you, Thank you Jesus. Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Sekali Setiap lagi perjalanan katakan, cinta thank you, Jesus. antara kami dengan Engkau. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. I just want to thank you, and Dimanapun kami berada, just
kasih. Darah para kasih. Setiap jaminan kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Mari dengan segenap hati, mari keluar dari hati yang paling dalam. Biar keluar ucapan syukur yang sejati. Karena namamu Tuhan menyertai kami. Namamu sekali lagi Mari berikan rasa dalam setiap ucapan syukurmu. Pagi hari ini bukan bicara tentang setiap lagu, tentang ucapan syukur. Tapi mari berikan rasa dalam setiap ucapan syukurmu. Syakana raba sekene reba. Wah, everything to me, and I exalt your holy name. Sampai hati kami ini bisa sungguh-sungguh naik sebuah penyembahan, karena kami tahu hidup kami ditopang, hidup kami dipegang, hidup kami didandani. Katakan terima kasih, Terima kasih buat siap kesempatan. Tuhan, Engkau yang membuka banyak berkat. Terima kasih. Terima kasih Engkau bawa aku untuk bangsa demi bangsa. Terima kasih untuk Heaven Direct. Bagimu yang selalu memegang, Di mana cintamu, portalmu itu mulai menyentuh dari rumah ke rumah, kota demi kota. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih Engkau tidak pernah membiarkan kami berdiam. Terima kasih, mimpi telah jadi Syakana Rabashe. anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh Terima kasih untuk didikan iman. hidupku. Terima kasih Engkau membereskan TPU demi TPU. Terima kasih. Terima kasih buat siap kesempatan. Ya Rabo. Terima kasih Ya. untuk Untuk setiap janji-janji yang baru. terima Terima kasih kasih kalau aku lihat penggenapan.
Saya tuh sungguh lihat ada banyak beberapa yang tahun ini Tuhan itu mau upgrade. Mulai dari iman, dari blessing. Upgrade level untuk setiap pengenalanmu akan Tuhan. Upgrade level untuk kuasa otoritas. Tetapi hari-hari ini kau sepertinya mengalami sebuah tembok. Hari-hari ini kau belum bisa lihat. Jangan pernah lihat itu menjadi sebuah. Kenapa Tuhan belum jawab? Kenapa Tuhan belum kerjakan? Kenapa belum ada terobosan? Tetapi sesungguhnya yang saya lihat Tuhan berkata, naik nak, naik nak, naik lebih lagi. Mari pagi hari ini ucapkan syukur. Karena dia Bapa yang melatih. Dia Bapa yang mengukir. Dia Bapa yang ingin kita naik lebih tinggi lagi. Mari katakan terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih buat siap keselamatan. Mari semua yang ada di tempat ini, mari ucapkan syukur sampai telingamu bisa mendengar. Mari ucapkan syukur semua yang main musik, semua ucapkan syukur. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih, terima kasih buat keluargaku. Terima kasih, mimpi tak jadi.
sembah, puji, sembah, puji, sembah, puji, Raja. Tuhan, biar sungguh mesbah ini naik di hadapan-Mu Tuhan. Mesbah dari rumah ke rumah, mesbah yang dinaikkan Sembah, karena rindumu untuk dekat dengan umat-Mu. sembah, puji, Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus, Sang Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kami ini mendengar, buat sekali lagi kami dibangun Tuhan. Mari berbicaralah dan biar kami Tuhan, firman-Mu itu membebaskan, firman-Mu itu melengkapi kami, firman-Mu itu akan membangun kami. Biar tanah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi setiap benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, oke. Halo, Pagi Pagi. hari ini, haleluya. pagi hari ini saya akan share tentang salah satu tema G7 kembali yang mungkin kemarin-kemarin udah di-share-kan beberapa tema. Tema pagi hari ini adalah generational sinergi, yang artinya menyatukan kekuatan antara generasi, menyatukan kekuatan antar generasi. Saya ingatkan kembali, akhir bulan kita akan ada retreat G7 28 sampai di tanggal 1 Januari 2026. Apa itu G7? Mungkin saya flashback kembali. Itu adalah di mana perkumpulan raja-raja di dunia berkumpul untuk rapat menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita yang diundang, kita yang datang untuk retreat nanti, kita adalah levelnya sudah di raja-raja. Amin Bapak Ibu. Kita yang diundang, kita yang datang, kalau kita sudah di level raja-raja dan kita ingin di-upgrade, diperbaharui untuk menjadi raja-raja. Apa yang akan kita lakukan di retreat G7? Kita rapat sidang ilahi untuk menentukan nasib bangsa, nasib dunia. Itu yang akan nanti kita lakukan akhir tahun di retreat G7 nanti di Mahana. Bapak Ibu yang mungkin belum daftar, boleh ikutan, boleh daftar nanti setelah Heavenly Realm, bisa japri, admin, ataupun boleh daftar. Generational sinergi, tadi menyatukan kekuatan antar generasi. Kita buka ya di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4, tapi ini versi bahasa Inggris ya, the message-nya. Saya posting di chat. Oke, sudah. Versi bahasa Inggris ya. Maaf saya belum menyiapkan PPT. Bahasa Inggrisnya dikatakan, jadi langsung saya ceritain aja di bahasa Indonesia. When David time to die approach, jadi waktu Raja Daud selesai, dia memberikan pesan kepada Salomo anaknya, katanya, pergilah, katanya,
uh, go to away all the earth, but you be strong. So what you made of, do what God tells you. Walk in the path He show you. Follow the life map absolutely. Keep an eye out of the signpost. Oke, sampai situ Bapak Ibu. Terjemahan bahasa Indonesianya saya pas ini saya terjemahin ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggris saya ini ya pas-pasan ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu Daud sudah mati, udah mendekati kematiannya, dia berpesan kepada anaknya Salomo, katanya, aku akan segera pergi seperti semua manusia di bumi, tetapi kamu kuatlah, tunjukkanlah siapa dirimu, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, hiduplah menurut jalan yang Ia tunjukkan kepadamu, ikuti peta kehidupannya dengan sepenuhnya, perhatikan setiap petunjuknya, jalan hidup yang telah Tuhan tetapkan dalam wahyu yang diberikan kepada Musa. Dan katanya Daud, jika kamu melakukan itu, Salomo, kamu akan berhasil dalam segala sesuatu yang kamu lakukan kemanapun kamu pergi. Lalu Tuhan akan meneguhkan apa yang telah Ia janjikan kepadaku ketika Ia berkata, jika anak-anak perhatikan langkah mereka, tetap kepadaku dengan segenap hati dan jiwa, maka keturunanmu tidak akan berhenti duduk di tata Israel. Jadi Daud berpesan kepada Salomo, anaknya. Daud itu generasi pertama gitu. Dia berpesan kepada generasi selanjutnya, Salomo anaknya akan memimpin bangsa Israel. Katanya, yang pertama, saya akan bagikan 3 poin. Yang pertama kata Daud, be strong, so what you are made of. Di terjemahan bahasa Indonesia, kuatkanlah, tunjukkanlah siapa dirimu. Pada saat Daud berpesan kepada Salomo, Daud nggak bilang, Salomo, pimpin kerajaan ini sama seperti aku waktu itu memimpin. Ya, dia bilang, jadi versi terbaik kamu, tunjukkan siapa dirimu. Jadi versi terbaik Salomo, tunjukkan versi terbaikmu di dalam Tuhan. Daud berpesan kepada Salomo, anaknya seperti itu. Jadi pada saat Salomo memimpin, ada masanya emas dan perak gak ada arti. Emas dan perak itu benar-benar kerajaannya terbuat dari emas dan perak. Jadi emas dan perak itu benar-benar gak ada harganya. Itu pada saat Salomo memimpin. Jadi benar-benar Salomo mendengarkan. Katanya, tunjukkanlah siapa dirimu, pimpin generasi ini dengan caramu, dengan warnamu. Seringkali kita itu, ini kan bulan-bulan warisan ya Bapak Ibu. Ini bulan-bulan kita harus mewarisi, kita harus menerima yang terbaik dari pemimpin kita. Tapi cara kerja kita, cara kita mengenal hati Tuhan itu harus lebih upgrade, lebih dahsyat dari yang pemimpin kita sudah lakukan. Jadi kadang kita suka, misalnya oke saya mau mirip, boleh mau mirip. Untuk menyatukan kekuatan antar generasi, harus tunjukkan siapa dirimu. Warna kita berbeda. Warna mungkin memimpinnya si A dengan kekolerisannya, memimpinnya si B dengan kesangwinannya, tapi tetap di jalan Tuhan, tapi dengan warnamu, dengan versi terbaik dirimu di dalam Tuhan. Apa yang dibayar pemimpin kita sudah sangat mahal, sudah sangat banyak yang diletakkan pemimpin-pemimpin kita. Kita tinggal mengambil tongkat estafetnya, meneruskannya, menjadi yang versi terbaik. Nah, kesaksian Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita. Mungkin waktu saya itu pertama kali naik pesawat, pertama kali saya diberikan kesempatan untuk memimpin KKR, kesaksian pada saat saya mungkin lulus SMA. Tapi generasi sekarang sudah sangat ajaib. Ada yang masih SD, udah bisa kesaksian, ada pintu-pintu pelayanan terbuka. Ada yang mungkin anak saya baru 9 bulan udah naik pesawat waktu itu ikut pelayanan. Pergi pelayanan ke bangsa-bangsa. Jadi benar-benar ini adalah kekuatan antar generasi. Ini adalah bersinergi. Bersinergi juga artinya peningkatan gitu. Jadi dulu waktu generasi saya itu baru lulus SMA, baru saya diajak kesaksian, diajak pimpin KKR, diajak naik pesawat. Itu kayaknya lulus SMA juga kayak masih
bukan pas-pas banget lulus SMA, masih lama dari lulus SMA. Jadi generasi sekarang bersyukurlah kalian yang masih SMP, yang masih bahkan SD udah diajak pelayanan, udah diajak untuk kesaksian, udah ditenteng sama pemimpin, ayo ikut kesaksian bangsa-bangsa, ayo ikut pimpin KKR, ayo ikut manage KKR dari nol sampai sampai ada KKR. Mungkin generasi sekarang itu dari SMP, dari SMA udah dikasih tugas seperti itu. Dan kalian harus bersyukur. Dan kalian harus benar-benar wah luar biasa banget di umur kalian yang masih sangat muda, kalian udah terima tugas yang sangat ajaib. Kalian udah sangat terima tugas yang sangat itu nggak ada anak-anak di luar sana yang dipercayakan untuk mimpin KKR, mimpin IO, mengatur sebuah kegerakan, mengatur sebuah acara, belum ada. Cuma di tempat ini, anak-anak dari SMP, dari SD, udah melayani. Ini adalah energi peningkatan. Sinergi setiap generasi itu punya panggilannya sendiri. Caranya beda, tantangannya beda. Tetapi apa? Kita harus jadi diri kita sendiri. Kuatkanlah, tunjukkanlah siapa dirimu, warnamu. Apa yang membuat surga bergetar saat engkau mungkin maju, saat engkau mungkin berdoa, saat engkau mungkin deklarasi. Pemimpin kita di tempat ini, Bu Jenderal Joel, apa yang membuat surga bergetar saat deklarasinya, saat dia menyenangkan hati Tuhan, saat dia dengan caranya mengeksekusi dengan hot and sexy, itu yang membuat surga benar-benar gemetar, benar-benar turun, benar-benar jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi generasi sekarang, generasi yang di bawahnya kita, generasi-generasi selanjutnya, mari kita kuatkan kembali siapa diri kita dengan warna kita yang lebih ajaib, yang lebih dahsyat. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya anak, mari anak-anak Bapak Ibu jangan larang pelayanan anak-anak Bapak Ibu yang punya anak. Jangan memilih mungkin udah sekolah aja, udah les. Itu juga penting, tapi jangan larang anak-anak kita pelayanan dari kecil. Survei membuktikan ya Bapak Ibu ya. Survei membuktikan pada saat yang lebih penting itu bukan pada saat mereka lulus S2, S3 itu penting. Tapi yang lebih penting itu adalah pada saat kita melayani, kita aktif dalam kegiatan sosial, kita aktif dalam kepemimpinan, itu akan yang membuat anak-anak kita berhasil. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, mari paksa bahkan anak Bapak Ibu melayani. Paksa, ayo ikutin tuh. Kamu harus di bawah, paksa anak Bapak Ibu taruh di bawah seseorang. Karena itu akan membuat jadi, itu akan membuat sinergi, itu akan membuat peningkatan di dalam hidup setiap anak-anak kita. Bapak Ibu, saya juga punya anak saya itu dari 1 tahun, bahkan dari bayi, saya udah ajak pelayanan. Tapi pas saya udah bisa jalan, udah bisa ngomong, tiba-tiba dia sukanya bermain drum di atas mesbah. Dia nggak disuruh, dia nggak perlu disuruh, dia ikutin aja kakak-kakak yang memain drum, kakak-kakak senior, dia ikutin aja. Anak saya 1 tahun Bapak Ibu, sekarang udah mau 2 tahun, dia ikutin aja dari 1 tahun dia udah di mesbah, main drum, gedebak, kadang nggak on time. Dia mengikuti jam terbangnya setiap doa pagi, setiap ibadah, dia cuma ikutin aja kakak-kakaknya, gebukannya seperti apa, ikutin aja. Makanya bagaimana, lagu ini bagaimana. Sekarang dia udah lumayan mengerti tempo-tempo, udah mengerti setiap lagu-lagu, mana lagu yang boleh dipukul, mana lagu yang diam, mana lagu pada saat sidang ilahi dia nggak boleh pukul drumnya gedebak-gedebuk barangan. Dia udah bisa, udah mengerti pada saat umurnya sekarang 2 tahun. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, yang punya semuanya ikut pelayanan. Yang belum melayani, mari ajak ikut pelayanan. Ayo kamu ikut pelayanan, di banyak, ada SOG, ada pelayanan anak-anak generasi dari yang kecil, generasi Joel, ada anak-anak generasi youth, bahkan ada anak-anak generasi Golden Net. Bapak Ibu yang belum mungkin udah generasi Kaleb tapi belum pelayanan, ayo Bapak Ibu kita pelayanan, kita mau lahirkan generasi-generasi yang ajaib lagi nanti di bawah gitu Bapak Ibu. Jadi saya baca ya Bapak Ibu ya biografi orang-orang sukses, ada pertanyaan seperti ini, gimana agar anak kita pinter, gimana agar anak kita itu berubah.
Pelajaran apa kira-kira yang harus diwajibkan biar anak-anak kita berubah? Ternyata jawabannya si biografi orang sukses ini kan, saya pikir saya pas baca bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ikutin les ini, enggak. Jawabannya apa? Etika. Jadi di mana anak-anak kita, di mana kita bisa mendapatkan etika apa? Adalah saat kita melayani. Saat kita mungkin ada di sebuah kegerakan, bisa mempelajari etika Bapak Ibu. Orang pintar, tapi kalau nggak punya etika, kalau etikanya bagus bisa diajak kerjasama, bisa bergaul, itu etikanya bagus. Di dalam pelayanan, mengajarkan kita untuk bergaul, penundukan diri. Banyak banget di dalam pelayanan kita bisa belajar. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau menaruh dirimu di dalam seseorang, nggak mau menaruh dirimu di anak-anakmu, cucu-cucumu di dalam pelayanan, kita akan bisa mewarisi yang generasi-generasi selanjutnya yang akan ada pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Kita nggak akan bisa mewarisi lebih ajaib. Kalau kita dari kecil, dari umur sejak dini, kita belum dikasih tanggung jawab, belum diajarkan untuk bagaimana cara kita ngomong di depan banyak orang, bagaimana cara kita kesaksian, bagaimana cara kita melobi, bagaimana cara kita benar-benar di dalam pelayanan, banyak banget cara-cara diajarkan. Bapak Ibu, saya itu dulu dari anak rumah singgah, saya itu dari anak miskin, saya itu dari anak-anak bodoh, nggak tahu apa-apa. Tapi karena ikut melayani Tuhan, dari saya kecil, dari saya umur kelas 4 SD, Tuhan merubah nasib saya sedemikian rupa. Tuhan mengangkat hidup saya sedemikian rupa. Dari saya yang benar-benar mungkin anak yang nggak punya harapan masa depan. Tapi pada saat saya meletakkan hidup saya di dalam Tuhan, meletakkan hidup saya di bawah seseorang, di bawah pemimpin, tiba-tiba ada berkat ajaib, ada warisan-warisan ajaib yang Tuhan bisa berikan ke dalam hidup saya. Sehingga itu akan menjadi sinergi peningkatan, menjadi sinergi yang membuat hidup kita generasi-generasi selanjutnya lebih mudah. Karena udah ada generasi-generasi di atas yang membayar, meletakkan harga untuk kita mengejar Tuhan lebih lagi. Jadi sinergi juga artinya bukan menyamakan semua orang, tapi menyatukan tujuan di dalam Tuhan, menyatukan antar generasi. Jadi cara memimpin Daud, cara memimpin Salomo berbeda, tapi sama-sama bersinergi apa? Menyatukan kekuatan, sama-sama ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu adalah pesan yang pertama Daud kepada Salomo, kuatkanlah, tunjukkanlah siapa dirimu. Mari setiap generasi demi generasi hari-hari ini kembali dengan warna setiap kita. Tunjukkan engkau yang mungkin warnanya apa, menyenangkan hati Tuhan dengan deklarasimu, dengan saat engkau bangun pagi, tunjukkan kembali warna itu. Tunjukkan kembali warna-warna yang mungkin menggetarkan surga, yang membuat surga pada saat engkau menari, pada saat engkau turun ke jalan-jalan, membuat surga bergetar dan membuat pintu surga terbuka atas setiap hidup kita. Kekuatan bukan hanya fisik, tapi juga keberanian untuk mentaati Tuhan. Keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Daud kepada Salomo, kuatkanlah. Mari generasi-generasi yang di bawah, yang di generasi-generasi selanjutnya yang meneruskan setiap kegerakan, setiap pelawatan, panggilan Tuhan, mari kita kuatkan setiap diri kita. Kuatkan hidup kita, kuatkan setiap jiwa roh kita untuk menutup tahun 2025 ini. Kita harus lebih kuat untuk menuju 2025. Yang kedua, Daud dikatakan, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Daud berkata kepada Salomo, lakukanlah yang Tuhan perintahkan. Sinergi itu artinya adalah juga bersatu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus bersatu, karena pada saat kita bersatu akan melahirkan. Pada saat semua yang bersatu akan berbuah dan akan mengalami peningkatan. Dikatakan kepada Daud, pada Salomo, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang sudah dibayar Daud kepada Salomo, lakukan yang dulu modal Daud, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, taat aja. Nah, modal kita apa sekarang? Cuma ikuti jejak domba, ikuti jejak pemimpin kita. Sebenarnya cara-caranya itu udah banyak.
Kita tinggal ikutin jejak pemimpin kita, tinggal ikutin jejaknya Bu Joel. Bagaimana cara dia mengeksekusi, kita tinggal ikutin jejaknya pemimpin kita. Mungkin apa, sinergi itu juga apa? Mungkin bisa kayak misalnya tanya Tuhan, ya apa ya Tuhan yang harus aku ikutin dari pemimpin aku? Apa ya Tuhan yang harus aku ikutin dari pemimpin aku? Jejaknya apa yang harus ikutin? Satu poin aja, ikutin, kita warisin, kita bisa menerima yang ilahi, yang kita bisa menerima warisan yang Tuhan turunkan hari-hari ini. Tapi salah satunya apa? Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jejak domba, ikutin jejak pemimpin kita, ikutin value-value nilai kehidupannya. Jangan cuma Bapak Ibu sekalian, jangan cuma wariskan kekayaan, wariskan ketaatan, wariskan pengenalan akan Tuhan. Saya itu gak dibesarkan di keluarga yang mencintai Tuhan, enggak. Saya itu orang Batak, saya mungkin dibesarkan di keluarga yang kalau saya salah, orang tua saya marah-marah, dasar kamu bodoh. Tapi saya nggak mau mewariskan itu ke anak-anak saya. Saya nggak mau mewariskan itu ke anak-anak saya. Saya mau sabar, saya mau lebih lagi mendidik anak-anak saya benar. Tapi nggak boleh dengan kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata yang mengutuki. Kalau anak-anak saya berbuat salah, saya cuma bangun namanya itu. Anak baik, anak sabar, anak cerdas, anak hebat, anak ganteng, Tuhan luar biasa dahsyat. Walaupun saya lagi, Yehuda, udah saya pengen marah. Tapi kita jangan cuma mewariskan apa harta kekayaan, tapi wariskan apa pengenalan akan firman Tuhan. Pengenalan itu adalah warisan yang sangat berharga. Wariskan apa proses Tuhan di dalam hidup kita. Ceritakan kepada anak cucu kita. Kenapa Bu Vera diceritakan? Agar mereka bisa mengenal Tuhan dari sejak dini. Generasi itu bisa berubah-berubah, tapi prinsip ketaatan kepada firman Tuhan tetap sama dari generasi-generasinya. Karena firman-nya dikatakan apa? Tuhan mengingat perjanjiannya kepada 1000 angkatan. Jadi kepada seluruh generasi-generasi di bawah kita ada perjanjian-perjanjian yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan selalu berikan. Cara apa? Kita ajari. Buat pemimpin-pemimpin, buat engkau yang punya anak buah, jangan lelah untuk mengajari anak-anak buahmu. Untuk terus memberikan didikan, jangan pernah lelah, jangan berhenti di tangan kita. Tapi ceritakan setiap kesaksian yang ajaib dulu ceritakan yang ajaib dulu di tahun segini dan segini. Di tempat ini air berubah menjadi anggur. Di NTT ada kesaksiannya tahun berapa saya lupa. Air berubah menjadi anggur dan itu masih sampai sekarang kesaksian itu kita dengar. Catat dalam sejarah. Kita mau ceritakan kepada anak-anak kita. Kesaksiannya ada ayatnya dikatakan, ceritakanlah kepada generasi-generasimu. Ceritakanlah seluruh keajaiban, seluruh yang Tuhan buat dalam hidupmu, ceritakanlah. Kadang saya suka random ke anak-anak saya, tiap hari saya suka ceritain aja. Apa? Uriel, kamu hari ini lihat apa enggak? Kamu lihat apa? Saya cuma tanya aja anak-anak saya yang masih baik. Tanya aja. Kadang dia ada saya tadi di daycare, dia cerita, saya tuh ada lihat malaikat enggak? Ada, kata dia. Nggak tahu bener atau enggak ya. Pokoknya aja, yang anaknya masih pada kecil-kecil ngomong, jadi lihat malaikat ya enggak? Malaikatnya kayak gimana? Nggak tahu imajinasi dia atau dia melihat. Pokoknya jangan letih untuk bercerita. Jangan letih untuk mengajar setiap generasi-generasi di bawah kita. Karena apa? Saat mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, seperti Daud berkata kepada Salomo, janji Tuhan apa? Tuhan akan membuatnya berhasil segala sesuatu yang kamu lakukan dan kemanapun kamu pergi. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, taat. Kalau kita nggak dengar suara Tuhan, dengar suara pemimpin kita, taat aja. Kalau pemimpin kita bilang, ayo berangkat. Walaupun kadang saya masih suka tidak taat. Kadang saya masih suka bertanya-tanya, bener bisa nggak sih? Saya nggak sepakat, bener bisa nggak sih? Saya masih bertanya-tanya, bahkan saya kadang marah. Itu yang nggak bisa pemimpin kita warisi. Tapi pada saat kita bereaksi dengan benar, cara pemimpin kita, jejak domba, tadi ikuti aja jejaknya pemimpin kita. Menangkap yang ilahi, ikuti aja.
value-value nilai kehidupannya, maka kita akan melihat keajaiban. Dan itu akan membuat kita bersinergi, menyatu. Kalau kita nggak punya, kita anak buahnya, saya terima warisannya Bu Panglima nih. Tapi kita nggak bersinergi, kita nggak ikutin jejak-jejaknya. Jejak-jejaknya apa? Beriman. Yang salah satunya saya benar-benar dengan bisa menghidupi pelayanan, dengan imannya bisa menarik berkat, dengan imannya menghidupi Mahanaim sebulan 2M. Bagaimana beliau bisa menghidupi itu dengan imannya. Itu aja, satu aja waris itu. Ikuti jejak dombanya cara beliau beriman. Ikuti jejak dombanya cara Bu Joel apa? Dengan mengeksekusi, menangkap hati Tuhan. Kalau nggak tepat, nggak mau Bu Joel melakukannya itu. Kadang kita juga nari ditanya, apa? Ini apa? Ayo kamu melakukan itu. Harus dengan dasar firman Tuhan, nggak boleh asal-asalan. Ikuti, udah banyak banget nih jejak-jejaknya. Kita tinggal ikutin aja. Tinggal taat aja. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti pesan Daud kepada Salomo. Kita tinggal mengikuti jejak-jejak domba. Lakukan. Kalau kita nggak bisa dengar suara Tuhan, dengerin apa kata pemimpin kita. Kalau pemimpin kita bilang A, taat aja. Taat aja. Itu namanya bersinergi. Menyatukan kekuatan antar dua generasi. Karena terbesar bukan cuma harta, tapi ketaatan berjalan bersama Tuhan. Itu warisan terbesar yang kita akan ceritakan, wariskan kepada generasi-generasi di bawah. Yang ketiga, dikatakan Daud, ikuti peta kehidupan. Daud berkata kepada Salomo, katanya, seperti Musa, ikuti peta kehidupan, katanya. Dan Tuhan akan menggenapkan semuanya. Pada saat, mungkin kita tahu ceritanya, pada saat kita bersinergi dengan Yosua, sehingga membawa bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Kalau kita nggak bisa bersinergi dengan pemimpin kita nggak bisa sepakat, itu akan membuat jalan kita tuh kayak buntu, nggak ada yang yang mengalir gitu, karena kita sudah menutup pintu-pintu ketaatan. Daud bilang kepada Salomo, life map and signpost, jalur kehidupan yang Tuhan beri. Apa sih kadang jalur kehidupan yang Tuhan beri? Tuhan tuh udah beri. Terkadang peta itu apa? Firman Tuhan. Tanda-tanda itu apa? Petunjuk dari Roh Kudus. Sepakat aja. Kita itu sebagai penopang generasi. Kita yang ada, kita penopang generasi. Salah satunya apa? Memperhatikan kata-kata kita. Memperhatikan cara kita berespon. Memperhatikan cara kita ngomong di depan orang. Memperhatikan semuanya. Itu adalah salah satu untuk kita belajar menopang generasi. Menopang pemimpin-pemimpin kita. Menopang pemimpin-pemimpin di atas kita. Yang ketiga dikatakan ikuti peta kehidupan. Perhatikan petunjuknya. Sudah ada peta kehidupan, yaitu apa? Firman Tuhan. Kita tinggal apa? Baca, gali firman Tuhan. Ikuti petunjuknya. Petunjuk-petunjuk dari Roh Kudus. Jalan bersama Roh Kudus. Tadi yang kedua, kita udah lihat, ikuti aja jejak pemimpin. Yang ketiga, peta kehidupan, yaitu firman Tuhan sendiri. Mari kita setiap kita yang mungkin belum paham, yang mungkin baca Alkitabnya masih 1-2 pasal, hari-hari ini upgrade, next level. Kita mau tutup tahun 2025 bukan dengan yang biasa. Tutup tahun 2025 dengan ini masih ada waktu 2 minggu lagi, bener ya 2 minggu lagi ya, 2-3 minggu lagi lah. Kita masih ada waktu, mari kita upgrade, tutup tahun ini dengan minta terobosan. Terobosan apa aja? Terobosan pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Terobosan itu bukan cuma ngomong tentang ekonomi, Bapak Ibu, tapi terobosan untuk cara kita bisa mengerti hati Tuhan lebih lagi. Dengan apa? Baca firman-Nya. Mari kita cuma menyatu juga bukan juga dengan pemimpin, tapi juga menyatu dengan Tuhan. Saat kita menyatu, kita bersinergi dengan Tuhan, kita melahirkan sesuatu yang ajaib. Bahkan kita akan menutup tahun ini dengan terobosan seperti Tuhan menerobosi setiap hati-hati kita. Tahun ini mungkin engkau yang masih ada hati-hatimu yang mungkin masih
hati-hatimu yang mungkin berubah setia, hati-hatimu yang mungkin kau ngerasa jauh dari hidupmu. Tapi hari ini, mari tutup tahun ini minta terobosan. Minta kita bersinergi dengan Tuhan, dengan pemimpin kita. Minta kita bersinergi menyatu dengan Tuhan. Karena pada saat kita menyatu, kita akan melahirkan dan pada saat itu kita akan berbuah. Pada saat kita bersinergi, akan ada peningkatan di hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Mungkin engkau yang mungkin peningkatan apa aja? Peningkatan ekonomi, peningkatan dari pelayanan, peningkatan dari hasil pemuritan yang mungkin engkau muridnya masih 10, pada saat engkau bersinergi, engkau akan meningkat. Muridmu akan menjadi 2 kali lipat, 100, bahkan lebih banyak lagi sampai ke 38 provinsi. Saya berdoa untuk kita nanti retreat G7, kita akan lebih lagi bersinergi, menyatukan kekuatan dengan pemimpin kita, lebih sepakat lagi dengan pemimpin kita, lebih taat lagi, mewarisi yang lebih ajaib lagi dari yang sudah pemimpin kita. Caranya apa? Gampang Bapak Ibu tadi. Ikuti jejak, value-nya, sepakat dengan apa yang pemimpin kita katakan. Sepakat dengan Tuhan. Karena apa? Suara dari pemimpin itu, suara dari Tuhan. Itu benar Bapak Ibu, itu real. Bukan itu kata si A, benar. Suara dari pemimpin itu, suara dari Tuhan. Jadi suara dari pemimpin itu bukan, mungkin kalau kita dengar, itu kan kata ya, pemimpin kita, nggak usah dengerin, udah dengerin aja apa kata Tuhan. Suara dari pemimpin kita, suara dari Tuhan. Jadi tugas kita apa? Pada saat kita ingin bersinergi, itu ikuti jejak pemimpin kita, ikuti value. Bahkan biar nanti kita masuk G7, nasib kita berubah. Karena G7 itu adalah perubahan nasib. Mari kita sama-sama berdoa, minta nasib kita berubah. Minta kita, Tuhan, generasi kita juga di bawah harus berubah. Mari bertekad, biar generasi-generasi di bawah kita nasibnya berubah. Harus menjadi generasi yang ajaib, generasi yang berlimpah, generasi yang bahkan nasibnya jauh lebih baik dari setiap kita. Amin Bapak Ibu. Siapa yang ingin generasi-generasi di bawah kita lebih ajaib lagi? Untuk apa Bu Vera generasi di bawah kita lebih ajaib? Untuk apa anak-anak kita diajak pelayanan? Untuk apa anak-anak kita diajak gabung komunitas atau pelayanan dalam suatu kegerakan? Untuk merubah nasib bangsa di bawahnya. Karena yang akan memimpin bangsa ini generasi-generasi di bawah kita. Mari kita sama-sama berdoa, minta ada yang berubah nanti di dalam hidup keluarga kita. Generasi-generasi di bawah kita berubah, minta yang ajaib, minta nasibnya lebih baik dari setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup dalam doa. Untuk kita lebih bersinergi lagi, untuk kita lebih menyatu lagi dengan Tuhan, ikuti setiap jejak-jejak pemimpin kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan sekali lagi Tuhan, buat kami bersinergi Tuhan. Bersinergi dengan Engkau Tuhan, menyatu Tuhan, bersinergi dengan pemimpin kami Tuhan. Buat kami Tuhan, mengikuti Tuhan, menangkap yang ilahi Tuhan. Buat kami Tuhan, bisa menerima warisan dan sepakat Tuhan dengan apa yang Engkau berikan, apa yang Engkau tanam Tuhan di dalam setiap hidup kami, bahkan di dalam setiap pemimpin kami Tuhan. Buat kami Tuhan bisa menerima warisan-warisan yang Kau turunkan bulan-bulan ini Tuhan. Biar Tuhan kami terima Tuhan perbekalan hari ini Tuhan, bersinergi Tuhan. Biar Tuhan kami menyatukan setiap kekuatan antar generasi demi generasi Tuhan, agar melahirkan eksekusi dengan sesuatu yang ajaib Tuhan. Untuk kami G7 dan menutup tahun 2025 Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari-hari ini Mau mungkin ditambahkan hari-hari ini mungkin pelayanan kita sudah mulai lebih santai. Kantor semuanya mungkin lebih santai ya. Ayo buat waktu. Ya, ini waktunya untuk kita buat jembatan antar generasi. Ini waktunya kalau kita ini mengikuti setiap value itu dengan melakukan. Saya percaya pada waktu misalnya lihat bagaimana pemimpin kita nabur
bagaimana pemimpin kita melakukan dan kita mengikutin saja, maka value itu bisa kita dapatkan. Value itu akan jadi dalam hidup kita. Dan hukumnya apa yang kita kerjakan itu kita juga pasti akan melihat hasilnya. Seperti yang kita lihat untuk kita ikutin. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau engkau ngikutin aja cara nabur, engkau ngikutin aja cara dia berdoa, maka engkau akan mulai menikmatinya. Engkau akan mulai mendapatkan setiap buah-buahnya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa hanya diberikan hanya dengan mengikutin, yaitu adalah sebuah pengertian. Nah, pengertian itu adalah sebuah fondasi. Pengertian itu yang akan membawa engkau untuk naik lebih tinggi. Pengertian itu yang akan membawa akar-akarmu lebih dalam. Nah, pengertian ini cuma bisa dilanjutkan pada waktu engkau punya hubungan. Pada waktu engkau menceritakan kepada anak-anakmu. Sampai mereka ini tahu, sampai mereka mengerti. Jangan pernah bosan-bosan seperti tadi yang Kak Vera katakan. Cerita betapa nikmatnya ikut Tuhan. Cerita tentang bagaimana pertolongan Tuhan. Cerita tentang didikan Tuhan. Tetapi itu pun tidak akan pernah bisa kita wariskan kepada di bawah kita kalau kita tidak menghidupinya. Kalau kita belum menang atas semuanya. Jadi hari ini buat semuanya, karena saya rasa ya Tuhan itu mau gak cuman kita, gak cuman pemimpin, tetapi dari generasi ke generasi ke generasi. Maka semuanya ini harus diturunkan. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa sungguh Tuhan. Keluarga demi keluarga, generasi demi generasi. Tuhan, hamba minta Tuhan sungguh buat ada sebuah jembatan Tuhan yang tidak pernah terputus. Tuhan buat sebuah hubungan Tuhan hari-hari ini. Yang kami satu dengan yang lain, generasi dari generasi sebelumnya dengan generasi yang muda hari ini. Bahkan sampai ke generasi anak-anak. Kami ini bisa menyatukan kekuatan Tuhan. Sampai tidak ada satupun yang bisa terkalahkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Engkau yang mengikat kami Tuhan. Hamba minta dan hamba berdoa Tuhan sungguh. Biar ada roh pengertian, ada roh pengenalan yang turun Tuhan dari generasi demi generasi. Dan kami pun mengalami, melewatinya. Sampai kami sungguh belajar. Kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih untuk pagi hari ini. Buat kami ini menutup Tuhan. Menutup tahun ini. Bukan dengan sesuatu yang menjadi kami menurun. Tapi kami menutup tahun ini dengan kemenangan. Kami menutup tahun ini dengan mewariskan. Kami menutup tahun ini Tuhan dengan semua yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus biar berkat-Mu turun Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Yesus, amin.